Kita menyanyi di nyanyian rohani 216. Roh Kudus kau hadir. 216 nyanyian rohani. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kor, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kur, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kor, sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada sore malam ini. Kami bisa datang kepadamu, kami bisa beribadah melayani Tuhan, kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami merasa tidak mampu hidup di akhir zaman ini Tuhan. Zaman yang sudah paling akhir ini Tuhan. Oh, banyak tantangan rintangan baik secara jasmani, secara rohani. Angin ribut gelombang Tuhan yang harus kami hadapi. Biarlah kami banyak Tuhan berada di bawah kaki-Mu, banyak beribadah melainkan Tuhan menyerahkan hidup hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih. Ampuni kekurangan-kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD. Dimanapun berada di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh merupakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan jamahan tangan-Mu. Mujizat-mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara dalam perjalanan sertai lindungi. Tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut nomor 17, nyanyian tambahan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
hapuskan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi keadaan akhir zaman ini, di mana lautan dunia sedang bergelora. Biarlah Tuhan tolong kita semuanya, kaum muda terutama, biarlah mohon Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita semua. 243 kita sama-sama bangkit berdiri, curahkan Roh Kudus. 243, curahkan Roh Kudus, satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, hadirat kami menyembah, curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, gandeng tangan kami semuanya, hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami,
tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah, satukan lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Silakan duduk, Pak. Puji Tuhan, kalau ada Roh Kudus kita dibangkitkan dan kita dimenangkan oleh Tuhan. Menang sampai kemenangan terakhir, duduk bersama dengan Tuhan di takhta surga selama-lamanya. Pesalu 33, kesukaan surga. Kalau ada Roh Kudus juga ada kesukaan surga yang kita alami di tempat ini. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. 33 Pesalu. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak
kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya, dunia tidak kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga, kesukaan surga. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kesukaan ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya, dunia tidak kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Lagi sekali lagi, kesukaan surga, kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya, dunia tidak mampu kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Dia, Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Ya, memang dunia ini sudah banyak kesusahan-kesusahan, apalagi tahun-tahun ini adalah tahun percikan darah, banyak kesusahan-kesusahan daging yang harus dialami. Tapi kalau Roh Kudus bersama dengan kita, maka kita bisa mengalami kesukaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan dunia ini. Puji Tuhan. Maranatha 394 nyanyian rohani 394. Maranatha, Tuhan datang. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Maranatha, 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 Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datang. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Maranatha, 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 Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah. Kita mengangkat tangan. Kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah Dia,
Raja, segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja, ya Yesus. Maranatha, tur lagi. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya. Bersama para tebusan sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja, ya Yesus. Maranatha datanglah, ya Yesus. Maranatha datanglah, ya Yesus. Maranatha datanglah. Puji Tuhan. Satu waktu hanya ada satu suara. Jika Yesus datang kedua kali, hanya ada suara haleluya, haleluya. Kita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Di awan yang permai, kita bersama Dia selama-lamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian untuk menyambut firman Tuhan pada kesempatan ini. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Kau berfirman. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kita mengangkat tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Turunkan tangan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup melakukan apa saja dalam hidup kami. Firman-Mu sanggup menghapus air mata kami. Firman-Mu sanggup membahagiakan kami.
memberi kekuatan baru bagi kami, sanggup menyembuhkan kami, sanggup melakukan apa saja, bahkan sanggup untuk menyempurnakan setiap kehidupan kami. Kami datang dengan berbagai kebutuhan, air mata dan lain-lain. Terlebih kami datang dengan berbagai kekurangan, kelemahan, cacat celah kami. Sebab itu kami sangat membutuhkan firman-Mu yang sanggup menghapus kemustahilan dalam hidup kami, yang sanggup menyempurnakan kehidupan kami. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua malam ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami, Tuhan. Engkau mengubahkan kami, Engkau menolong kami, menghapus air mata kami. Terima kasih, berikan roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu, hormat mulia bagi nama-Mu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekarang. Kita sudah berada dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal ketiga. Ya, ini kitab Wahyu 2 dan 3 itu 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Itu artinya penyucian terakhir yang Tuhan lakukan kepada 7 sidang jemaat bangsa kafir, 7 sidang jemaat akhir zaman, supaya tidak bercacat celah atau sempurna seperti Yesus. Sekarang yang kelima, jemaat yang kelima itulah jemaat di Sardis. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6 itu jemaat yang kelima, yaitu sidang jemaat di Sardis yang mengalami penyucian terakhir. So, ya. Baik, kita baca ayat 1 masih malam ini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Padahal engkau mati. Ya, jadi di sini kepada sidang jemaat di Sardis, Yesus tampil sebagai yang pertama, yang memiliki ketujuh bintang. Yang memiliki ketujuh bintang. Yang kedua, tampil sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah. Ini kepada sidang jemaat di Sardis. Yesus tampil sebagai yang memiliki ketujuh bintang. Yang memiliki ketujuh bintang itu. Yang kedua, yang memiliki ketujuh roh Allah. Malam ini kita membahas Yesus tampil sebagai yang memiliki 7 bintang. 7 bintang. Dari bintang secara umum, secara khusus itulah gembala. Malaikat jemaat itu bintang, ya. Itu sudah dipelajari Wahyu 1. Ya, jadi bintang itu sama dengan malaikat. Sidang jemaat itulah gembala secara khusus. Secara umum ya sidang jemaat, pelayan Tuhan, sidang jemaat. Jadi berarti di sini, ya, Yesus tampil, Dia yang memiliki bintang, gembala, bintang juga sidang jemaat.
Jadi berarti Yesus tampil sebagai gembala agung. Yesus tampil sebagai gembala agung. Saudara, yang memiliki 7 gembala dan 7 sidang jemaat bangsa kafir. Yang memiliki 7 gembala dan 7 sidang jemaat bangsa kafir. Atau Yesus tampil sebagai gembala agung, yaitu sebagai pemimpin dan pemilik sidang jemaat. Ya, saya ulangi, Yesus tampil sebagai yang memiliki 7 bintang. Bintang itu gembala. Secara khusus, secara umum bintang itu ya sidang jemaat, pelayan Tuhan, sidang jemaat. Ya, berarti Yesus tampil sebagai gembala agung. Di atasnya gembala manusia ini, di atasnya gembala manusia, gembala agung. Yesus tampil sebagai gembala agung yang memiliki 7 gembala dan 7 sidang jemaat bangsa kafir. Ya. Atau Yesus tampil sebagai gembala agung, yaitu sebagai pemimpin. Gembala itu pemimpin dan pemilik sidang jemaat. Yesus tampil sebagai pemimpin dan pemilik, sebagai gembala agung, yaitu pemimpin dan pemilik sidang jemaat. Mengapa begitu? Mengapa Yesus tampil sebagai pemilik sidang jemaat, pemimpin sekaligus pemilik domba-domba sidang jemaat? Di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, Kisah Rasul pasal yang ke-20, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan domba-domba. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, ini gembala manusia maksudnya, untuk menggembalakan jemaat Allah, jemaat Tuhan, domba-domba yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi kenapa Yesus tampil sebagai suatu pemimpin dan pemilik domba-domba sidang jemaat? Ya, pemilik sidang jemaat. Kenapa? Sebab Yesus sudah membeli sidang jemaat dengan darahnya sendiri. Jadi sidang jemaat bukan milik saya. Salah kalau kita berkata, oh sidang jemaat kami di sini, ya salah. Sidang jemaat Tuhan di WR Supratman Pastor itu milik Tuhan, bukan milik saya. Saya hanya penjaga. Gembala itu hanya penjaga. So, disebutkan di sini, jagalah dirimu dan jagalah, bukan pemilik. Ya, bukan pemilik, hanya penjaga gembala. Pemiliknya Yesus sendiri. Amin. Karena dia sudah membeli sidang jemaat dengan darahnya sendiri. Dengan darahnya sendiri. Oleh sebab itu, ya ini saku, gembala harus sungguh-sungguh dalam penggembalaan. Saya gembala harus sungguh-sungguh dalam penggembalaan. Kalau tidak, hutang darah. Sebab jemaat dibeli dengan darah Yesus. Kalau gembala sembarangan, ya terserahlah. Saja baru memberi makan saja sembarangan. Saja tidak tanggung jawab, tidak mengasihi jemaat. Ya sama, saku. Kalau kita tidak mengasihi anak kita, bayi kita, ya sudah makan sembarang. Siapa mau kasih susu, minum susu sana sembarang. Karena tidak mengasihi, tidak tanggung jawab. Tapi kalau gembala mengasihi, nomor 1 makanan dijaga. Jadi oleh sebab itu gembala harus sungguh-sungguh dalam penggembalaan. Terutama tugas pokok memberi makan jemaat. Kalau tidak, hutang darah kepada Tuhan. Ini jemaat dibeli dengan darah. Kalau dibeli uang, wah gampang. Nabung gembala, yuk mau beli domba saya. Mana ayo mau dibeli, sini, masuk gereja sini. Gak bisa. Dibeli dengan darah. Sebaliknya juga, sidang jemaat harus sungguh-sungguh dalam penggembalaan. Harus sungguh-sungguh dalam penggembalaan. Terutama makan firman penggembalaan. Sebab kalau tidak juga berhutang darah yang tidak bisa dibayar. Tadi kurang. Gembala berhutang darah yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Sampai hukuman neraka pun tidak bisa membayar. Tidak bisa membayar. Jemaat juga harus sungguh-sungguh dalam penggembalaan. Terutama makan firman penggembalaan. Kalau tidak, juga berhutang darah yang tidak bisa dibayar.
dengan apapun juga. Sampai hukuman neraka pun tidak bisa membayar. Buktinya neraka seterusnya. Kalau neraka bisa membayar seperti penjara di Indonesia ini, kecuali hukuman mati. Penjara di Indonesia mungkin dihukum 20 tahun. 20 tahun selesai. Bebas. Umpama dia korupsi, 20 tahun ya dia bebas sudah. Bisa membayar. Tapi kalau utang darah Yesus tidak bisa dibayar. Neraka selama-lamanya. Tidak ada neraka 20 tahun, 30 tahun, kemudian lepas, tidak ada. Selama-lamanya. Berarti tidak bisa membayar. Hukuman neraka pun tidak bisa membayar. Jangan main-main. Saya nomor 1. Jangan main-main dengan penggembalaan. Ini ditebus oleh Daud. Sebab itu Tuhan tampil yang memiliki ke-7 bintang. Dia yang memiliki. Sebab dia yang membeli kita dengan darah. Semoga kita masuk. Sekarang tugas gembala agung. Tugas gembala agung. Nah, ini dalam penggembalaan ada gembala agung. Yang pemimpin dan pemilik sidang jemaat. Gembala agung. Pemimpin, pemilik sidang jemaat. Tugas gembala agung. Nomor 1. Mazmur 23. Ayat tidak asing bagi kita. Mazmur pasal yang ke-23. Kitab Mazmur pasal yang ke-23. Ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini tugas pertama. Tugas gembala agung nomor 1. Gembala agung menuntun atau membimbing kita ke air yang tenang. Gembala agung saja menuntun atau membimbing kita ke air yang tenang. Ke air yang tenang. Artinya ke air yang tenang. Bukan air yang bergelombang. Air yang tenang. Bukan air yang sedang bergelora. Seperti laut bergelora. Bukan. Air yang tenang. Artinya menuntun kita supaya mengalami ketenangan. Atau damai sejahtera. Inilah orang yang tergembala. Saja kalau kita sungguh-sungguh dalam penggembalaan dunia ini. Lautan dunia ini sedang bergelora sekarang. Sedang bergelora lautan dunia. Tapi kalau kita dituntun oleh gembala agung. Saja kita dituntun ke air yang tenang. Supaya mengalami ketenangan atau damai sejahtera. Itu sama dengan dalam urapan Roh Kudus. Dalam urapan Roh Kudus. Itu ketenangan damai sejahtera itu sama dengan dalam urapan Roh Kudus kita. Itu ketenangan. Ya, biar dunia bergejolak, kita tenang saja. Hasilnya kalau tenang, semua enak dan ringan. Itu kalau sudah tenang, damai sejahtera, kita dalam urapan Roh Kudus. Nah, manusia daging kita ini dikuasai Roh Kudus. Nah, kita menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Dan untuk menghadapi, penting ini damai sejahtera, ketenangan. Untuk menghadapi keadaan akhir zaman. Di dalam Lukas 21, ini nanti dunia goncang, banyak orang mati karena ketakutan. Nah ini goncangan darat, laut, udara, perkara jasmani, rohani, goncang semua. Banyak orang stres. Nah, tapi kalau kita dituntun oleh gembala agung, kita tergembala dengan baik. Nah, kita siap menghadapi semuanya. Tuh. Lukas pasal 21, Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Lukas pasal 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, stres karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kuasa langit. Nah ini ya. Jadi tadi kita dituntun ke air yang tenang, mengalami ketenangan, damai sejahtera dalam urapan Roh Kudus saja. Hasilnya semua menjadi enak dan ringan. Dan yang kedua, untuk menghadapi kegoncangan dunia, supaya kita tidak stres, ya, tidak mati rohani, tidak mati tubuh, tidak mati rohani,
tapi kita tetap hidup bersama Tuhan sampai hidup kekal selamanya. Tidak akan stres. Biar dunia ini goncang. Kalau kita dipimpin, dituntun oleh Gembala Agung ke air yang tenang, ada ketenangan damai, ada urapan Roh Kudus. Semua enak ringan dan kita tahan menghadapi goncangan-goncangan di dunia. Sehingga tidak stres, tidak takut, tidak mati bersama dunia, tapi kita selalu mengucap syukur sampai hidup kekal selama-lamanya. Ini perlu ketenangan. Enak ringan hidup. Damai sejahtera. Itu urapan Roh Kudus. Tugas yang kedua, Mazmur 23 ayat yang ketiga. Mazmur 23, tadi kembali ke Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ya. Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Gembala Agung, Yesus Gembala Agung menuntun atau membimbing kita di jalan yang benar. Menuntun atau membimbing kita di jalan yang benar. Sama dengan hidup sesuai kebenaran firman Allah. Nah, ini yang penting. Ya, dibimbing ke air yang tenang, ada urapan Roh Kudus, enak, ringan, tahan kita menghadapi goncangan, tidak stres, tapi mengucap syukur selalu pada Tuhan. Dan menuntun, membimbing kita di jalan yang benar. Sama dengan hidup sesuai kebenaran firman Allah. Hidup sesuai kebenaran firman Allah. Menjadi orang benar. Nah, ini yang sulit sekarang. Zaman yang bengkok ini. Waduh. Sulit ditemukan kebenaran. Kalau tidak digembalakan, tidak bisa benar. Kami pun hamba Tuhan. Gembala, guru, rasul, nabi. Kalau tidak digembalakan, sulit untuk hidup benar. Sulit. Tidak bisa. Mustahil bahkan. Ya, pemain musik semua. Kita semua kalau tidak digembalakan, sulit untuk hidup benar. Sulit. Harus berada di dalam tangan Gembala Agung. Amin. Baru kita dituntun di jalan yang benar. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kalau tidak percaya coba cek saja. Di mana? Di sekolah, di pekerjaan, di kantor, di jalan raya, di mana saja. Tidak ada yang benar. Sudah digenapi Roma pasal 3 itu tidak ada yang benar. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sampai jeruan, tidak ada yang benar. Sampai perasaan tidak ada yang benar. Kecuali kita digembalakan oleh Tuhan. Kalau kita digembalakan sungguh-sungguh, kita dipegang oleh tangan Tuhan, dituntun di jalan yang benar. Hidup sesuai kebenaran firman Allah. Menjadi orang benar, itu sudah dipagari oleh Tuhan. Kalau tadi, ketenangan, damai diurapi Roh Kudus, sudah enak ringan. Sekarang kalau hidup benar, sudah dipagari. Sering kita baca Mazmur 5 ayat 13, saya senang istilah ini, dipagari betul-betul. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Jadi ini, kalau orang benar, bukan orang pandai, orang kaya, bukan. Engkau memberkati orang benar. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saja, hasilnya yaitu Tuhan memagari kita dengan berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memagari kita dengan berkat dan anugerah Tuhan. Kita hidup dalam suasana firdaus. Dipagar dunia ini dalam suasana kutukan. Dunia dalam suasana kutukan. Karena Adam dan Hawa berbuat dosa. Dibuang ke dunia, suasana kutukan. Di mana ada dosa, suasana kutukan, duri-duri. Jangan pikir, wah kalau saya korupsi, banyak uang, wah enak. Oh, suasana kutukan. Tapi kalau kita menjadi orang benar, nah dipagari. Dipagari dengan berkat dan anugerah Tuhan. Dipagari dengan berkat dan anugerah. Berarti kita hidup bersuasana firdaus. Kutukan tidak bisa masuk. Waktu Adam dan Hawa masih menjadi orang benar, tidak melawan Tuhan, tidak berbuat dosa. Oh, suasana firdaus. Setelah dia melawan Tuhan, berbuat dosa, nah suasana kutukan. Sekarang di dunia ini kalau kita bisa hidup benar, dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan memagari
Memang kita hidup di dunia kutukan, belum sampai ke Firdaus, belum di dunia, tapi dipagari oleh Tuhan dengan berkat, kutuk jadi berkat dan anugerah Tuhan. Sehingga kita bersuasana Firdaus, Semoga kita bisa. Inilah pentingnya suku tergembala. Sebab itu Yesus tampil sebagai yang memiliki 7 bintang. Nah, dia ingin memiliki kita, betul. Dia ingin memantapkan pemilikannya kepada kita. Ya, ayo ingin menggembalakan kita semua. Mulai saya gembala, semua tergembala. Untuk bisa dibawa ke air yang tenang, dalam urapan Roh Kudus, dalam ketenangan, damai sejahtera. Saja, ketenangan, damai sejahtera, nah, semua enak dan ringan. Nah, kita tahan untuk menghadapi kegoncangan di dunia ini, sehingga tidak stres, tidak mati rohani, tidak kena penyakit dan lain stres itu. Nah, kita bisa mengucap syukur selalu kepada Tuhan sampai hidup kekal. Yang kedua, hidup benar, dipagari, diberkati, betul-betul suasana Firdaus. Kalau 1 dan 2 dijumlah, nah, kehidupan yang tergembala dituntun Tuhan, dituntun Gembala Agung itu. 1 itu urapan, 2 firman. Nah, kalau digabung ini 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, jadi 1 dan 2 digabung. Jika kehidupan kita dibimbing oleh Gembala Agung, ya, jika kehidupan kita mengalami tuntunan, bimbingan Gembala Agung ke air yang tenang, urapan Roh Kudus, dan di jalan yang benar, firman Allah, maka kita mendapatkan, kita hidup dalam damai sejahtera dan kebenaran, maka kita mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Kita mendapat anugerah 2 sayap burung nasar. Sekali lagi, jika Gembala Agung menuntun, membimbing kehidupan kita ke air yang tenang dan di jalan yang benar, sehingga kita bisa hidup benar, hidup dalam damai sejahtera, maka kita mendapatkan 2 sayap burung nasar yang besar. Mendapat anugerah 2 sayap burung nasar yang besar. Wahyu 12:14. Nah, nanti kegoncangan di dunia ini, zaman Antikris, puncaknya kegoncangan. Nah, hanya dengan 2 sayap burung nasar ini kita disingkirkan oleh Tuhan. Tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat oleh Antikris. Wahyu 12 ayat yang ke-14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan atau dianugerahkan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 3,5 tahun. Dan nanti pencobaan yang paling dahsyat itulah Antikris berkuasa 3,5 tahun di bumi. Semua deposito dan tidak laku. Kalau tidak mau menyembah Antikris, tidak laku. Nah, bagaimana kita bisa hidup? Lewat 2 sayap burung nasar. Kalau sekarang kita hidup dalam ketenangan, damai sejahtera, tidak ada iri hati, tidak ada perselisihan, kepahitan, kenajisan, tenang. Ketenangan, damai. Dan kita hidup sesuai firman, hidup benar. Nah, disitulah ini menjadi 2 sayap burung nasar. Kedua sayap burung nasar akan menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari mata Antikris. Kita dipelihara dan dilindungi secara langsung oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Kita dipelihara dan dilindungi secara langsung oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Saya ulang-ulang, kalau dulu Israel 40 tahun tidak kerja, tidak bisa. Di padang gurun terima manna dari atas setiap hari. Nanti kita mengalami 3,5 tahun. Amin. 3,5 tahun tidak bisa kerja. Semua sudah full timer, tinggal dipelihara, dilindungi Tuhan secara langsung dari surga. Selama 3,5 kita akan menikmati juga. Nah, ayo mulai sekarang biar kita mau digembalakan. Tuhan sudah merindu menyatakan ini surat, tuliskanlah surat kepada jemaat di sana, surat yang ditambah hak kepemilikan. Nah, itu
surat kepemilikan. Dia yang memiliki 7 bintang. Hak kepemilikan. Nah, kalau sertifikat. Ya. Sertifikat. Ya. Kalau tanah sertifikat hak milik. Nah ini sertifikat ini khusus jemaat Sardis ini. Sertifikat ini hak milik. Dia yang memiliki 7 bintang. Ayo biar kita digembalakan. Ke air yang tenang dituntun urapan Roh Kudus. Ke jalan yang benar firman sesuai itu akan menjadi 2 sayap burung nasib. Antikris pencobaan terakhir di dunia, pencobaan terdahsyat, goncangan terdahsyat. Antikris kita bisa lolos dengan sayap burung nasar. Masih ada satu lagi. Yang ketiga, bukan tempat kita di padang gurun. Israel bukan tempatnya di padang gurun, tapi ke Kanaan. Nah, di padang gurun enak sudah. Dikasih manna daripada di Mesir, dipecut di ini. Sudah diperbudak. Sudah di padang gurun, di manna secara cuma-cuma enak. Tapi bukan di situ tempatnya. Masih ke Kanaan. Kita juga sudah digembalakan. Sudah tadi seraku enak, ringan semua. Tenang, enak, ringan. Semua goncang kita tenang. Mengucap syukur. Dipelihara, dipagari dengan berkat anugerah. Tidak ada kutukan, tidak ada duri-duri. Pagar. Dan ada sayap burung nasar sampai ke disingkirkan. Tapi bukan situ tempat kita. Masih ada satu lagi. Wahyu 7. Ketiga sekarang. Tugas gembala agung. Bukan cuma sampai ke padang gurun. Seperti Israel. Bukan cuma ke padang gurun. Tapi sampai ke Kanaan. Kita bukan cuma sampai di padang gurun. Tapi ke Yerusalem baru. Amin. Ke Yerusalem. Wahyu 7. Ayat yang ke-17. Tugas ketiga. Wahyu pasal 7. Ayat yang ke-17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Yesus anak domba. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi tugas ketiga, Gembala Agung menuntun, membimbing kita ke mata air kehidupan. Ke tempat yang tidak ada air mata. Nah, ke mata air kehidupan sama dengan tempat yang tidak ada air mata. Itulah Yerusalem baru. Kerajaan surga yang kekal. Jadi Gembala Agung menuntun, membimbing kita ke mata air kehidupan. Sama dengan tempat yang tidak ada setetes pun air mata lagi. Sama dengan membimbing, menuntun, membimbing ke takhta Yerusalem baru. Tempat penggembalaan terakhir, kandang terakhir. Tidak ada air mata. Makanya penting penggembalaan. Itu sebabnya Tuhan tidak ragu-ragu. Yesus membeli domba-domba dengan darahnya yang mahal. Penting penggembalaan. Sebab arahnya sampai bukan cuma, oh puji Tuhan om sudah tenang sekarang. Dulu angin ribut, rumah tangga angin ribut. Semua ekonomi angin ribut. Sekarang sudah tenang om. Enak sudah om. Ringan. Puji Tuhan. Bagus. Tapi belum cukup. Belum cukup. Oh puji Tuhan om, kami diberkati sudah. Cukup om semuanya, berlimpah. Puji Tuhan. Tapi belum cukup. Nah, masih ada tempat terakhir. Tempat penggembalaan terakhir. Yerusalem baru. Tidak ada setetes pun air mata ke sana. Ya, itu tujuan kita ke sana. Ayo mulai dengan ke air yang tenang dulu, diurapi Roh Kudus. Hidup itu damai, jaga damai sejahtera. Jangan ada perasaan-perasaan daging. Singkirkan. Marah, perasaan aku kecewa dan lain semua singkirkan. Perasaan najis, singkirkan sampai damai sejahtera. Kepahitan dan singkirkan, damai. Enak, ringan. Tenang, mengucap syukur hanya pada Tuhan. Yang lain goncang, kita mengucap syukur saja kepada Tuhan. Kemudian di jalan yang benar. Sesuai firman. Ayo sudah, kalau benar pasti di situ dipagari oleh Tuhan. Langsung dipagari. Si jahat tidak bisa menjawab. Suasana Firdaus dipelihara. Dan sampai sayap burung nasar ke padang gurun nanti. Kalau Antikris belum cukup. Sampai nanti naik ke atas takhta Yerusalem baru. Dituntun. Apa ini? Saudara, Gembala Agung menuntun ke takhta Yerusalem baru. Artinya kita harus mengalami pembaharuan. Kita harus mengalami pembaharuan. Keubahan hidup. Dari manusia daging
menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, inilah langkah menuju Yerusalem baru. Ya, langkah pembaharuan. Kita harus mengalami pembaharuan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Apanya dulu yang dibarui? Ya, hati ini dulu. Pusat kehidupan rohani kita. Yeskiel 11 ayat 19 dan 20. Kitab Nabi Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturan-peraturanku, taat, hati yang taat dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Sertifikat keluar. Mereka akan menjadi milikku. Umatku, aku menjadi Allah mereka, milik Tuhan. Betul. Nah, ini mulai dari hati. Apa yang harus dibarui? Mulai dari hati nurani. Dibaharui. Hati nurani dibarui. Hati nurani yang cenderung jahat, najis seperti zaman Nuh menjadi hati nurani yang baik, taat. Itulah lewat baptisan air. Tidak ada lain. Jadi maaf, kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing sebagai manusia darah daging yang memiliki hati nurani yang cenderung jahat dan najis seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh. Jangan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati nurani yang baik? Lewat baptisan air. Kalau Nuh dulu naik ke Bahtera, 8 orang ini yang punya hati nurani yang baik. Yang lain jahat, najis, hancur. Dihukum. Hanya Nuh masuk satu Bahtera, Bahtera lain hancur semua. Juga hancur. Ada yang punya kapal dan hancur semua. Cuma satu Bahtera. Begitu juga baptisan air cuma satu. Karena kita satu tubuh, satu baptis, satu kepala Yesus, satu tubuh, satu baptisan. Tidak ada macam-macam baptisan. Menurut gereja ini, gereja GPT, tidak ada. Menurut Alkitab, baptisan air. Menurut kehendak Tuhan. Ya, 1 Petrus 3, 20, 21. Nah, ini baptisan air. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat, manusia cenderung jahat, najis, tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bakteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, oleh kegenapannya, yaitu baptisan air. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, itu mandi, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini baptisan air. Jadi baptisan air, itu membaharui. Dalam baptisan air kita mengalami pembaharuan hati nurani yang jahat menjadi hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran. Tulus. Waktu Yesus keluar dari air. Nah, ini saja istilah keluar dari air. Jadi tadinya dia ditenggelamkan. Daripada kita ditenggelamkan dalam air bah. Seperti zaman Nuh dalam hukuman Allah. Nanti lautan api belerang. Nanti api dan belerang dari langit. Turun ke bumi dulu air bah. Nanti lautan api belerang. Ini tenggelam di situ. Daripada tenggelam di situ, lebih baik tenggelam di dalam baptisan air. Supaya hati kita dibarui. Daripada mempertahankan hati nurani yang jahat, najis. Berkubang, tenggelam dalam dosa. Nah, nanti akan tenggelam dalam lautan api belerang. Lebih baik tenggelam dalam baptisan air. Hati nurani yang jahat, najis, ditenggelamkan, dikuburkan dalam baptisan air. Kita keluar dari air mendapat hidup baru. Hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran. Waktu Yesus keluar dari air, burung merpati turun. Roh Kudus bahkan burung merpati itu hati yang tulus. Hati yang taat.
hati yang jujur, tulus. Hati yang taat, hati yang jujur, tulus. Jujur terutama mengaku dosa. Jujur dalam mengaku dosa. Ini hati nurani yang baik. Taat dengar-dengaran. Dan jujur dalam mengaku dosa. Ayo, kalau kita ada dosa, ngaku pada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Sudah, itu hati nurani yang baik. Bukan menghakimi orang, itu hati nurani tidak baik. Hati nurani yang baik itu taat dengar-dengaran, tulus. Tulus, jujur. Kalau salah, ya aku yang salah. Ngaku. Ngaku kalau orang itu benar, dia benar. Aku yang salah. Ngaku. Saudara, mengaku. Kalau diampuni jangan berbuat dosa. Nah, hati nurani yang baik, hati nurani yang taat, tulus itu bagaikan permukaan air. Permukaan air, saudara. Di dalam Kejadian 1, ya, itu tempatnya Roh Kudus, bagaikan permukaan air. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Taat, jujur, mengaku dosa. Itu bagaikan permukaan air. Titik nol. Permukaan air itu titik nol. Permukaan air laut itu nol. Itu kehidupan yang merendahkan diri. Bisa taat, bisa jujur itu merendahkan diri. Rendah hati sama. Rendah hati. Jadi itu hati taat, hati jujur, rendah hati. Permukaan air sama. Titik nol. Mengnolkan diri, menghampakan diri. Bisa ngaku dosa, bisa taat. Kalau orang tidak merendahkan diri, tidak mengnolkan diri. Kalau tidak rendah hati, tidak di titik nol. Mau taat sulit. Kamu begini, begini. Sulit. Ini lakukan ini. Begini. Kalau menurut saya begini. Tidak bisa taat. Mau ngaku dosa, tidak bisa. Kalau tidak rendah hati, titik nol, mana bisa mengaku dosa? Tidak bisa. Tidak bisa. Menggunung malah dosa itu. Jadi gunung dosa itu, ditumpuk dosa. Ditumpuk dosa, ditutup dosa. Terutama dosa kebenaran sendiri. Menghakimi. Sudah salah, ini tumpuk lagi. Salah itu yang salah, tumpuk lagi. Jadi gunung. Lebih baik jadi titik nol. Amin. Rendah hati. Ini hati yang taat, hati yang jujur, rendah hati. Itu bagaikan permukaan air laut di titik nol. Titik nol. Itu di situ Roh Kudus tadi melayang-layang. Tempatnya Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Tempatnya Roh Kudus. Hati yang taat, hati yang tulus, jujur, rendah hati itu tempatnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Menampung Roh Kudus sama. Menampung hati yang bisa menampung Roh Kudus. Ayo malam ini. Biarlah hati kita hanya untuk menampung Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mampu apa-apa. Ya? Tanpa Roh. Sebab itu Yesus tadi juga tampil sebagai yang memiliki 7 roh Allah. Nah, nanti kelanjutannya kita bahas. Nah, malam ini ada kaitannya juga. Dia gembala mau memiliki kita. Dia kasih rohnya kepada kita. Ayo hati kita ini tempat menampung Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus manusia daging tidak bisa apa-apa. Saja kelihatan hidup tapi mati. Daging sama sekali tidak berguna. Roh lah yang memberi hidup. Mati. Tanpa Roh Kudus mati kita. Kelihatan hidup tapi mati. Mati. Tidak bisa apa. Biarlah Tuhan tolong. Tuhan curahkan Roh Kudus di tengah kita. Kegunaan Roh Kudus. Roma 12:11. Roma 12:11. Kegunaan Roh Kudus sedikit lagi. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau ada Roh Kudus, kita bisa setia dan berkobar-kobar. Saja, kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Bagaikan biji mata Tuhan. Kita bisa setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kita menjadi biji mata Tuhan. Itu kegunaan Roh Kudus. Kemudian satu lagi kegunaan Roh Kudus, Titus 3 ayat yang ke-5.
Titus 3. Surat Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Saudara, surat Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Baik. Saudara, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali. Ini baptisan air. Nah, kalau dibaptis kita diselamatkan. Menjadi hati baru, hati taat, hati tulus, rendah hati, titik nol. Itu tempatnya Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus. Saja. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan pembaharuan yang dikerjakan. Roh Kudus ini membaharui kita. Saja, terus membaharui kita. Dari manusia daging menjadi manusia roh. Mulai baptisan, membaharui. Sudah itu baptisan Roh Kudus ini membaharui. Roh Kudus membaharui kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari mulut. Kita ingat di loteng Yerusalem. Di loteng Yerusalem. Waktu murid-murid menerima Roh Kudus. Ini lidah mereka. Mereka berbahasa roh seperti yang diajarkan oleh Roh Kudus. Setelah itu Petrus berani berkhotbah. Ini lidah. Dulu takut. Cuma ditanya satu orang, Om Petrus kenal Yesus? Oh tidak. Dia menyangkal. Tapi sesudah dipenuhi Roh Kudus, dia betul-betul bisa menyaksikan tentang Yesus di hadapan ribuan orang. 3.000 orang bisa dibaptiskan waktu itu. Ini saja. Ayo, mulut ini Roh Kudus membarui mulai dari lidah. Mulut yang paling kecil. Lidah yang kecil. Saja, lidah yang kecil ini dibarui. Yaitu untuk berkata benar dan baik. Dibarui oleh Roh Kudus. Untuk berkata benar dan baik. Batasi itu saja. Lidah ini yang benar dan baik. Baik menjadi berkat. Benar dan baik. Lidah itu bisa bersaksi. Berkata benar dan baik. Bisa bersaksi. Lidah itu bisa menyembah Tuhan. Bahkan sampai dengan hancur hati. Menyembah Tuhan dengan hancur hati. Dengan bahasa roh silakan. Kalau Roh Kudus menggerakkan memang di loteng Yerusalem. Bahasa lidah ya. Tapi teratur dan tertib. Roh Kudus itu teratur dan tertib. Tidak urakan. Tidak. Teratur dan tertib. Itu Roh Kudus. Ya. Sampai bisa menyembah Tuhan. Nah, ini mujizat. Ini mujizat, pembaruan ini mujizat rohani. Lidah yang kecil ini yang biasanya berdusta, biasanya nyakiti orang, ya, biasanya bergosip jadi bersaksi. Sekarang biasanya nyakiti orang, membuat orang down mungkin, sekarang berkata benar dan baik. Biasanya berdusta jadi benar. Biasanya bikin orang down, bikin orang marah, baik, berkata benar baik. Biasanya bergosip, bersaksi. Dan sampai menyembah. Biasanya bersungut, ngomel. Sekarang menyembah kepada Tuhan. Bahkan sampai hancur hati. Menyembah dengan keluhan tak terucapkan. Hancur hati. Menyerah sepenuh pada Tuhan. Dan bisa juga dengan bahasa roh. Nah, ini mujizat terbesar. Mujizat rohani. Saya percaya kalau mujizat rohani terjadi. Mujizat jasmani. Roh Kudus juga bisa melakukan mujizat secara jasmani. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Bisa. Apalagi kita sudah menyembah dengan hancur hati. Betul-betul sampai kita sudah tidak bisa ngomong lagi. Yesus, haleluya. Menyerahkan satu masalah kepada Dia. Penyerahan sepenuh kepada Dia. Dan betul-betul Roh Kudus akan mengadakan mujizat luar biasa. Saya sudah bersaksi tahun 2015 ini permulaan. Ya, saya mohon mujizat waktu saya memberitakan firman. Waduh, seorang sudah tidak ada harapan betul-betul. Tapi saya mohon kalau ini betul dari Tuhan, tahun percikan darah, tapi ada kemuliaan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Saya mohon beri tanda. Orang ini yang sudah jelas ini sudah. Saya sampai, kok bisa itu. Saya seharian sampai, tidak bisa ngomong, Cuma Tuhan tolong. Ternyata dia dinyatakan lolos, bisa sampai hari ini. Saya bilang pada Tuhan, terserahlah Tuhan.
Mau dia kapanpun diambil sudah. Tapi tunjukkanlah mujizat. Masih diberi panjang umur. Masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri Tuhan. Jangan begini Tuhan. Mau jadi apa dia? Jangan begini. Ya Tuhan berikan pertolongan sampai hari ini. Sampai hari ini bisa. Semoga mujizat jasmani juga terjadi. Amin malam ini. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Tidak salah dalam perkataan, hanya menyeru haleluya, hanya itu. Sekarang kita banyak mengeluh, banyak menyembah dengan hancur hati, keluhan yang tak terucapkan. Yesus haleluya, mungkin Yesus ya, dengan bahasa roh. Tapi satu waktu jika Yesus datang, kita diubahkan menjadi sempurna seperti dia. Tidak salah, hanya bersorak-sorai. Amin. Tidak bisa ditahan lagi. Sekarang ini berkeluhan yang tak terucapkan. Mungkin penderitaan kita. Yes, haleluya. Saya begitu seharian. Karena dia bergumul ini penentuan juga kritis sekali. Saya bergumul dari seharian. Tuh Yesus toh. Tapi nanti sorak-sorai. Wahyu 19, 2 ayat lagi ya. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Dibantu komputer ya. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Kita betul-betul menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak dari segala bangsa suku. Seperti desau erba dan seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita, memuliakan dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Dia mempelai pria datang, kepala, kita tubuh yang sempurna mempelai wanita. Naik ke atas bertemu, sorak-sorai haleluya. Itu namanya perjamuan kawin anak domba. Alkitab dibuka dengan nikah jasmani yang hancur, Adam Hawa, nanti ditutup dengan nikah yang mulia, yang sempurna. Kristus dengan sidang jawab. Lalu kemana? Sesudah perjamuan kawin anak domba di awan-awan. Kita masuk Firdaus, Wahyu 20 itu kerajaan 1000 tahun damai. Firdaus yang akan datang kembali. Menikmati 1000 tahun Firdaus. Sesudah itu, duduk di takhta. Nah, sampai ke takhta Yerusalem baru tadi. Ayat terakhir, Wahyu 22, ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat, tidak ada kutukan lagi. Takhta Allah, takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, menyembah dia, beribadah. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya tertulis, sertifikat hak milik. Betul. Nah, kita sampai ke takhta surga, menyembah dia, beribadah melayani dia siang malam, menyembah dia. Saudara, di surga, saudara, di takhta Yerusalem baru. Dan namanya ditaruh di dahi kita. Hak milik yang tidak bisa diganggu gugat. Amin. Hak milik. Ini Tuhan tampil yang memiliki 7 bintang, memiliki kehidupan kita. Ditaruh namanya di sini. Sudah tidak bisa diganggu gugat. Milik Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Ya, kita membutuhkan Roh Kudus hari-hari ini. Ya, mari dituntun oleh Tuhan. Tangan Tuhan itu juga Roh Kudus. Ya, biarlah membimbing kita semuanya. Mengadakan mujizat-mujizat di tengah-tengah kita sekalian. Mari. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan putus asa dengan sesuatu. Roh Kudus bisa. Tangan Tuhan bisa mengadakan mujizat di tengah kita sekalian. 185. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara. Tertib, teratur. Kita menyembah kepada dia. Serahkan kepada dia. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yang tidak bisa berlutut duduk saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saja yang bisa silakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Buka hati, buka suara. Terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Roh Kudus adalah tangan gembala agung yang menuntun kita. Semua Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kor lagi dengan Haleluya. Sekali lagi dengan buka hati, buka suara. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa. Bukan tolong Roh Kudus, tolong kita. Haleluya. Sekali lagi sampai mantap kita sembah Dia. Haleluya. Tanpa Roh Kudus hati hanya cenderung jahat, najis. Kita sembah Dia musik beberapa kali. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya.
Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Tanpa Roh Kudus gak bisa apa-apa Tuhan. Manusia daging hanya jahat dan najis Tuhan. Haleluya. Hanya gagal total, tidak bisa apa-apa. Roh Kudus tolong kami semua. Haleluya. 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 Ya Raza. Ya Raza. Ya Raza. Ya Raza. Mujizat Tuhan.
Kudus tolong kami. Haleluya. 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 Kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan untuk mencapai tahta Yerusalem baru. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Raga. 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 Mujizat terjadi Tuhan. Mujizat terjadi Tuhan. Roh Kudus melakukan mujizat. Haleluya. Ya Raga. Ya Raga. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa.
kami menyembah, Yesus, Yesus, Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami semua menuju Yerusalem baru. Oh, kuatkan kami. Haleluya. 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 Tidak ada yang gugur di tengah jalan Tuhan. Tetap digembalakan semua sampai Yerusalem baru. Penggembalaan terakhir. Haleluya, Roh Kudus tolong kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Biar mujizat terjadi, pembaharuan terjadi. Ubahkan kami, mujizat jasmani terjadi, pertolongan-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Sambil makin berdiri tempat yang ada. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Kami butuh Roh-Mu yang suci untuk pembaharuan, mujizat rohani, untuk pertolongan, mujizat jasmani. Kami tidak bisa apa-apa. Mujizat terjadi sekarang. Dengan tundukkan kepala. Apa yang belum bisa dibaharui, yang sulit dibaharui, tabiat kita, perbuatan, perkataan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak orang tua. Mohon Roh Kudus menjamah. Ada kesulitan-kesulitan, kemustahilan. Mohon Roh Kudus menjamah. Mujizat terjadi. Lagi. Tundukkan kepala. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Mungkin tidak lazim, tapi kita butuh mujizat. Angkat dua tangan. Roh Kudus adalah dua tangan Gembala Agung yang diulurkan kepada kita. Apa yang belum berubah sulit, apa yang belum selesai mustahil, Tuhan tolong. Roh Kudus tolong. Sekali lagi. Haleluya. Dosa-dosa yang masih melekat, Roh Kudus mampu menolong. Sembah Dia. Penuh permohonan. Sekali lagi. Ubahkan Tuhan. Selesaikan Tuhan. Roh Kudus tolong Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. 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 Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, jamah kami. Haleluya. 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 Mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi.
Ya Allah, mujizat terjadi Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Jamaah Roh Kudus, jamaah kami, mujizat terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan, Engkau tidak menipu kami Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah. Baik kami di sini di Simpang Borobudur 27, Jalan Suprapto Medan, yang di Pasar juga, yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau gembalakan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur, baik-baik Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Demikian juga setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna di dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua Tuhan. Demikian juga kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang benar. Oh Tuhan, tapi jangan berkhianat seperti Yudas, Engkau tolong kira. Beri yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Berikan masa depan yang indah kepada, kuatkan mereka, peluk mereka Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kesucian hari-hari ini. Tuhan tolong kaum muda. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua Tuhan. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Hutang-hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Mencari pekerjaan, tolong semua Tuhan. Yang sekolah kuliah, tolong juga. Menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi, tolong semua. Akan ujian-ujian, tolong semua. Lulus dengan baik semua. Naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak kecil, Engkau jamah. Tuhan, kami serahkan baik kakak dari Pak Anton, Engkau jamah juga Tuhan. Juga Tante Maria, Ibu Mariam Sukainjun, Saudara Hongte, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Isarini, Ibu Liang, Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, juga Bapak Stomo, Bapak Buono, Engkau jamah. Ibu Rianto, Engkau jamah Tuhan. Juga Ibu Untung, Ibu Sin, Bapak Ibu Yunus Tarung, Ibu Susi, juga Ibu Rahel, Ibu Juni, Saudara Yohan, anak Esra, Engkau jamah. Ibu Darmono juga Tuhan. Ibu Himawati juga kami serahkan dalam tangan. Mbak Eni, Engkau jamah juga kami serahkan. Ibu Sri, Ibu Tian Mukhardi, Bapak Amin, Ibu Mapa Maleta juga, Bapak Pendeta Nadia juga, Bapak Santung dan lain-lain. Anak-anak kecil Daniel Wijaya Liel dan lain-lain. Yang tidak disebut nama, ampuni kami semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi, beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih. Banyak pergumulan yang lain, Engkau beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami semua. Terima kasih. Baptisan air yang akan datang, Engkau gerakkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan dalam baptisan air yang benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua.
Terjadi kegerakan di mana-mana. Mulai Kalimantan, Medan, Tuhan tolong. Semua Sidikalang kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga di Ambon, Engkau tolong juga. Di Jakarta dan lain-lain. Semua di luar negeri, semua kami serahkan dalam tangan. Terima kasih GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam nikah benar, keuangan benar, organisasi benar. Kerinduan kami hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar. Seperti zaman almarhum Yono Tuhan, kami rindu jadi satu, juga gereja-gereja disatukan dalam tubuh Kristus yang sempurna. Lempinel, Engkau tolong juga kami serahkan Lempinel Kristus ajaib yang ada di sini, berketaatan yang akan datang. Engkau menyeleksi, Engkau tolong semua. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Kita nyanyi dalam nyanyian tambahan nomor 1, Allah peduli, nomor 1. Banyak perkara yang ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Puji Tuhan. Sesudah ini kita istirahat sebentar, kemudian akan ada doa malam, satu session saja. Baik, yang ada kekuatan silakan untuk ikut. Ya, yang pulang selamat pulang, Tuhan memberkati juga semuanya. Kemudian hari Sabtu kebaktian pendalaman Alkitab dan Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah kaum muda remaja untuk datang kepada Tuhan. Ya, biarlah hari-hari ini kaum muda remaja betul-betul dari sorotan, ya, dari setan, ya, terutama yang melayani Tuhan dan lain-lain. Ya, Tuhan tolong semuanya. Hari Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30 sore dan umum jam 6:45. Baik, doa yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya. Tasya sekolah Minggu hari ini 21 Januari. Ivana Aletea Sekaryodi Sekar 23 Januari. Juga Ibu Winnie Nila Sari Wirawan 22 Januari besok. Dan Sabtu 24 Januari Maria Chandra Wijaya. Baik, Tuhan memberkati semua. Baik, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tamatkan kebaktian kita malam hari ini. Juga bantu doa perjalanan kami hari Jumat ke Kalimantan, ya. Sabtu tapi sudah kembali ke sini. Ada pontabisan hamba Tuhan di sana, ya. Baik, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani
jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka, teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Umpang juga beri kesehatan, kami juga semua Engkau beri sehat, kuat, panjang umur sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih doa malam nanti Engkau juga memberkati Tuhan supaya kami sungguh-sungguh hanya bertelut di bawah kakimu, kami hanya berseru kepadamu hari-hari ini. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Yang harus pulang, jaga lindungi sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Juga makanan minuman yang disediakan, Engkau sucikan semua, bermanfaat bagi tubuh kesehatan kami untuk memuliakan Tuhan. Tangan-tangan yang berkorban, mengerjakan, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.